Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Kapli. Saya merupakan mahasiswa Prodi Teknologi Informasi dari kelas 2D semester 2 angkatan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Kapli. Saya merupakan mahasiswa Prodi Teknologi Informasi semester 2 kelas 2D. Di sini saya ingin menampilkan dan mempresentasikan hasil kerja saya merupakan perhitungan statistik di Excel. Perhitungan ini melibatkan angka yang saya kumpulkan sebelum UTS, yaitu indeks massa tubuh mahasiswa program studi teknologi informasi semester 2 angkatan 2024 tentunya dari Politeknik Negeri Tanah Laut. Data yang saya kumpulkan berjumlah 117 data, dan metode pengumpulan yang saya lakukan adalah mengkontak mahasiswa secara pribadi dan menanyakan kepada mereka langsung masing-masing mengenai tinggi badan dan berat badan mereka. Setelah saya mendapatkan angka tersebut, ada sebuah rumus untuk menghitung BMI. BMI-nya adalah sebuah nilai yang menunjukkan badan kita termasuk kriteria apa. Kriteria misalnya seperti itu, kekurangan berat badan, normal ideal, kekurangan berat badan, dan ada yang kelebihan berat badan atau overweight. Langsung saja kita membahas kuartil setelah rekap ini selesai. Untuk kuartil ada terbagi menjadi tiga, yaitu kuartil pertama atau kuartil 1, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Untuk mencari kuartil ini sebelumnya harus dilakukan peletakan nilai kuartil, menentukan peletakan nilai kuartil. Kita harus menentukan di mana letak kuartil tersebut berada. Misalnya di sini ada rumusnya, dan misalnya kita mencari Q1, tinggal masukkan I ganti jadi 1. Kuartil 1, jadi misalnya dalam kuartil 1 tinggal masukkan rumusnya, yaitu I dalam kurung N plus 1 bagi 4. Kalau kuartil 1 jadi seperti ini. Karena jumlah datanya tadi 117, maka N sama dengan 117. 1 dalam kurung 117 tambah 1 sama dengan 118 kali 1 sama saja 118/4, dan hasil letak kuartil satunya adalah di 29,5. Setelah mendapatkan letak ini, kita harus melihat data yang sudah diurutkan tadi dan menentukan, dan di sana kita akan menentukan nilai-nilai perhitungannya. Di sini untuk nilai ketiga kuartil sudah saya tandai dengan warna. Ini kuartil 1 berada di sini, kuartil 2 berada di sini, di dalam sini, dan kuartil 3 berada di sini. Dilihat dari sini, setelah mendapatkan angka letak kuartil tadi, ada lagi rumus untuk menentukan nilai kuartil, yaitu sebagai berikut. Nilai Q sama dengan NQB tambah dalam kurung LQ kurang LQB bagi LQA kurang LQB kali NQA kurang NQB. Keterangannya adalah sebagai berikut, seperti ditampilkan. NQB merupakan nilai kuartil di bawah letak kuartil, lalu LQ letak kuartil, LQA letak data di atas letak kuartil, LQB letak data di bawah letak kuartil, NQA nilai kuartil di atas letak kuartil, NQB merupakan nilai kuartil di bawah letak kuartil. Yang tadi adalah jumlah data atau banyak total frekuensi. Jadi sedikit pemahaman yang tadi adalah karena letak kuartil tadi berada di antara angka ini, berarti ini adalah nilai kuartil, nilai di bawah data, nilai di bawah kuartil, di atas kuartil, letak di atas kuartil, letak di bawah kuartil. Setelah sudah menentukan ini, kita masukkan saja langsung ke dalam rumusnya, yaitu sebagai berikut. Tadi nilai kuartil
nilai di bawah kuartil adalah 17,71. Ini adalah letak kuartilnya. Di bawah letak kuartil ada 29, di atas letak kuartil ada 30 kurang 29. Ini adalah NQA, yaitu nilai di atas kuartil, kurang 17,71 yang merupakan NQB. Langsung saja hitungkan sebagai berikut. 29,5 kurang 29 sama dengan 0,5. 30 kurang 29 sama dengan 1. 17 kurang 17,72 kurang 17,71 sama dengan 0,01. Setelah dioperasikan, 0,5 sama saja 1/2, berarti 1/2 kali 0,01 sama dengan 0,005. Ditambahkan dengan yang awal tadi, NQB awal 17,71 tambah 0,005 sama dengan 17,715. Untuk nilai kuartil 1 sudah kita dapatkan. Di Excel ini saya memuat 3 contoh, yaitu merupakan kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Namun saya hanya akan mendemonstrasikan perhitungan kuartil 1 karena pada dasarnya sama saja perhitungannya. Selanjutnya kita akan memasuki kuartil kelompok. Kuartil kelompok ini dicari berdasarkan data kelompok yang sudah sebelumnya disusun. Ini adalah data yang sudah tersusun rapi, dan cara pencarian ini sama. Maksud saya harus mencari letak kuartilnya dulu, tapi rumus nilai kuartilnya berbeda sebagai berikut. Oke, langsung saja kita bahas. Letak QI sama dengan I kali N bagi 4. I sudah tahu bahwa untuk merepresentasikan 1, 2, 3 kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Jadi untuk menentukan letak tinggal masukkan saja. Kita sebagai contoh kedua adalah kuartil 2. Masukkan saja langsung tadi 2 kali N bagi 4. 2 kali 117 jumlah data N bagi 4 sama dengan 234/4. Letak Q2 kuartil 2 sama dengan 58,5. Setelah mendapatkan letak kuartil tersebut, langsung saja masukkan ke rumus tadi yang merupakan penjelasannya sebagai berikut. L merupakan tepi kelas letak kuartil, LQI merupakan letak kuartil, CF merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, FQ merupakan frekuensi kelas kuartil, P merupakan panjang kelas kuartil, dan N jumlah data frekuensi total. Setelah ditentukan tadi letak kuartilnya, kita langsung saja masuk ke data yang kita miliki, 58,5. Berarti kuartil 2 berada di sini, tidak melebihi 64. Langsung saja kita jadikan seperti ini untuk menandakan ini termasuk kuartil 2. Dan tepi kelas merupakan L, tepi kelas tepi kelas merupakan ini sudah. Jadi dapat 17,138. Masukkan saja. Sini sudah ada nilai perhitungan yang sudah saya dapatkan. CF-nya adalah frekuensi sebelum kelas, yaitu 21. FQ-nya adalah frekuensi kelasnya 43. P itu adalah selisih kelas. Ini lebar kelas sama saja. 17,14 kurang 14,34 mendapatkan 2,80 untuk. Maaf, tadi sebenarnya Q2 ya, tapi untuk nilai perhitungannya sama saja karena di bawah 64 keduanya. Jadi LQ2 adalah 5,5 tadi. Tinggal masukkan saja ke dalam perhitungan, yaitu sebagai berikut. 17,138 tambah dalam kurung perawak, dalam kurung lagi 58,50 kurang 21 bagi 43 kali 2,8. Hasilnya adalah, hasil berikut adalah 37,5/43 kali 2,80, dan akan mendapatkan hasil akhir merupakan sekitar 2,444 yang ditambahkan dengan lebar tadi, itu bukan lebar tapi tepi kelas, itu 19,582. Untuk nilai kuartil 2 sudah kita dapatkan.
Langsung saja kita lanjutkan ke desil tunggal. Untuk desil tunggal sebenarnya rumus pencarian letak dan perhitungan nilai desilnya sama saja dengan kuartil tunggal tadi, namun perbedaannya hanya terletak di penentuan letak. Kalau kuartil tadi dibagi dengan 4, desil dibagi dengan angka 10. Di sini ada contoh perhitungan D7. Letak D7 dicari dulu, yaitu tinggal masukkan saja 7 dalam kurung N plus 1. N-nya adalah 117. 117 tambah 1, 118 kali 7 merupakan 826. Bagi 10 kita dapat letak D7 berada di 82,6. 82,6 berarti ada di antara 82 dan 83. Sudah saya tanda. Untuk ini nilai perhitungan yang didapat adalah NDB-nya nilai di bawah kuartil 22,27, letak desilnya, bukan kuartil, saya bilang kuartil tadi, jadi nilai di bawah desilnya adalah 22,27, letak desilnya adalah 8,6, letak di bawah desil adalah 82, letak di atas desil adalah 83, dan nilai di atas desil adalah 22,81. Langsung masukkan saja ke dalam rumus pencarian nilai yang sudah saya sebutkan, sama saja seperti kuartil, sebagai berikut. Nilai di bawah desil tadi adalah 22,27. Lanjut, ini adalah letak desilnya kurang 82, di atas desil kurang 82, sama dengan kali 22,81 kurang 22,27. Hasilnya akan mendapatkan 82,6 kurang 82 sama dengan 0,6. 83 kurang 82 sama dengan 1. 22,81 kurang 22,81 kurang 22,27 sama dengan 0,54. Ketika diperkalikan akan mendapatkan hasil berikut, yaitu 0,324, dan ditambahkan nilai di bawah desil tadi yaitu 22,27 menghasilkan 22,594. Untuk desil 7 nilainya adalah sebagai berikut. Tetapi saya juga di Excel ini menambahkan sebuah sedikit rumus untuk menghitung secara cepat semua desil, yaitu sebagai berikut. Karena pertama-tamanya sebenarnya ini langsung saja dapat tanpa melakukan perhitungan, tapi kita melakukan perhitungan saja. Untuk desil 7 tadi ini cuma cara cepat Excel. Kita lanjut saja ke desil kelompok. Sama seperti kuartil kelompok tadi, ini sama saja seperti kuartil kelompok, rumus peletakan nilai desilnya dan perhitungan nilainya hanya saja dibagi 10. Untuk nilai letak D7 nya adalah sebagai berikut: 7 kali 117 per 10, 819 per 10, yaitu 81/9. 81/9 berada di bawah angka 82, jadi yang ini adalah kita tentukan sebagai nilai penentuan perhitungan D7 yang sudah kita sebutkan tadi. Ini sama saja seperti sebelumnya, tapi bedanya cuma di sini. Ini merupakan L dan L, CF, FD frekuensi kelas, CF itu frekuensi sebelum kelas, frekuensi kumulatif sebelum kelas. Lalu P itu adalah lebar kelas yang dikurang, yang mendapatkannya adalah harus dikurang dulu, dan letak desil 7 tadi. Langsung saja masuk ke perhitungan. Setelah dimasukkan angka nilai perhitungan tersebut ke dalam rumus yang untuk menentukan nilai D7, didapatkan operasi sebagai berikut, yaitu 19,94 tambah kurang kuat dalam kurung 81 kurang 90 kurang 64 bagi 18 kali 2,8.
didapatkan 17,9 bagi 18 kali 2,8, dan angka yang setelah perkalian tersebut diperkirakan, bukan diperkirakan tapi hampir dapat nilai seperti ini, dan ketika ditambahkan akan menghasilkan angka 22,727. Jadi yang sudah kita bahas tadi adalah kuartil tunggal, kuartil kelompok, desil tunggal, dan desil kelompok. Masih ada satu, yaitu persentil. Persentil ini pun masih ada dua, yaitu tunggal dan kelompok. Sama saja seperti kuartil dan desil tadi, rumus peletakan nilai dan perhitungan nilainya hanya saja untuk persentil sekarang dibagi dengan 100. Langsung saja kita masuk ke contoh perhitungan. Untuk menentukan letak, di sini contoh yang diambil adalah P75 atau persentil ke-75. Masukkan ke rumus angka 75 dalam kurung N plus 1, 75 dapat kali 118, dan ketika dikali hasilnya adalah 8.850 bagi 100, dan kita telah mendapatkan letak persentil ke-75 yaitu 88,5. Ketika dilihat di data, ketika dilihat di data adalah di antara kedua orang ini, di antara data ke-89 dan data ke-88. Dapat nilai perhitungannya, masukkan saja langsung ke rumus yang sama saja seperti sebelumnya, yaitu sebagai berikut. NPB sama dengan 23,47 tambah LP kurang LPB bagi LPA kurang LPB kali NPA kurang NPB sebagai berikut hasil angkanya. Dan ketika dioperasikan mendapatkan 0,5 per 1 kali 0,06, yang hasilnya adalah 0,03 ditambahkan dengan 23,47 sama dengan 23,5. Saya ingin merekap sedikit mengenai keterangan karena walau sama saja, tapi saya rasa perlu dijelaskan sedikit. Jadi NPB tadi adalah nilai di bawah persentil, NB. Cuma antara ketiga tadi, kuartil, desil, dan persentil, bedanya hanya di penjelasan ini saja, persentil, P, D, Q. LP adalah letak persentil, LPA adalah letak di atas persentil, letak data di atas persentil, LPB adalah letak data di bawah letak persentil, NPA adalah nilai persentil di atas letak persentil, NPB adalah nilai persentil di bawah letak persentil, dan N adalah jumlah data atau frekuensi total. Sedikit rekap saja, kita langsung masuk ke persentil kelompok. Untuk persentil kelompok, rumus penentuan peletakannya adalah I kali N per 100. Di sini kita mengambil contoh yaitu persentil 75. Kali N yaitu jumlah data tadi 117, berarti hasilnya adalah 8.775 yang dibagi dengan 100 menjadi 87,75. Kita dapat letak persentil 75. Langsung masuk ke data. 87,75 berada di bawah 100. Jadi baris ini kita jadikan untuk sebagai patokan nilai perhitungan 475. P75. L adalah tepi kelas 22,743, CF adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas 82, FP adalah frekuensi kelas, P adalah lebar kelas yang didapat dari selisih antar kelas, dan ini adalah letak persentil ke-75. Masukkan ke dalam rumus yang penjelasannya sama saja dengan sebelumnya, namun sekarang adalah persentil, yaitu menjadi berikut: 22,743 tambah dalam kurung Kurawak dalam kurung 87,75 kurang 82 kurang per 19 kali 2,8. Hasilnya adalah 22,743 tambah dalam kurung Kurawak dalam kurung 5,75 per 19 kali 2,8. Didapatkan untuk perkalian ini didapatkan 0,847.
dan ditambahkan 22,743, kita mendapatkan persentil 75 kelompok, yaitu 23,59. Selanjutnya masih ada dispersi data, yaitu persebaran data yang terbagi juga menjadi tunggal dan kelompok. Di sini kita akan membahas dispersil tunggal. Dispersil tunggal ada terbagi menjadi beberapa bagian, berbagai macam, yaitu range, rata-rata simpangan, variansi, simpangan baku, dan juga range kuartil, persentil, jarak kuartil dan jarak persentil. Untuk range didapatkan dengan mengkurangkan nilai paling tinggi dengan nilai paling rendah, yaitu 3,675 dikurangi dengan 14,34. Hasilnya adalah 22,41. Dapat sudah range-nya, lalu kita hitung. Lalu kita cari rata-rata simpangan, yang caranya adalah sebagai berikut. SR adalah 1/n sigma jumlah ini X kurang X bar, ketika dijumlahkan mendapatkan angka sebagai berikut, 421,24. Ini sudah dihitung menggunakan rumus Excel, dan ketika dibagi dengan 117 mendapat angka 3,6, sekitar 3,6. Selanjutnya ada variansi. Variansi dihitung dengan cara berikut, yaitu 1/n kurang 1 dikali sigma X kurang X bar pangkat 2. Itu sudah didapatkan di sini. Perhitungannya yaitu ini. Ketika dijumlahkan semuanya mendapatkan angka sebagai berikut, 2549,27. Langsung masukkan saja ke rumus yang tadi, dan dipangkatkan 2 mendapatkan angka sebagai berikut, yaitu 100.077.443,43 dibagi 117 kurang 1, yaitu 116, dan hasilnya adalah sebagai berikut, sekitar 1529,68. Selanjutnya adalah simpangan baku. Simpangan baku ini adalah variansi yang dikuadratkan, yang diakarkan. Masukkan saja tadi nilai yang sudah didapatkan variansi ke dalam akar, maka simpangan baku yang didapat adalah sekitar 39,11 dari tadi. Jarak kuartil, rumus jarak kuartil adalah 1/2 dikali dalam kurung kuartil ketiga kurang kuartil ke-1. Maka kuartil ketiga tadi adalah 2, kuartil ketiga tadi adalah 2,5, dan kuartil ke-1 tadi adalah 17,715, ketika dikurang mendapatkan angka 2,9. Untuk persentil rumusnya ini sebenarnya bebas saja pemilihan angkanya ini, jarak persentil ini jadi menentukan jarak antara suatu persentil ke persentil lain. Contoh yang saya ambil adalah persentil 75 dan persentil 25. Jadi sama saja 23,5 kurang 17,715, yaitu 5,8. Selanjutnya saja, yaitu yang terakhir, dispersil kelompok. Untuk dispersil kelompok sebenarnya macam-macamnya sama saja seperti dispersil tunggal, namun ada satu tambahan, yaitu koefisien variasi. Nilai perhitungannya adalah sebagai berikut: XI kali FI, yaitu titik tengah kali frekuensi, XI kurang X bar yang didapatkan melalui ini tadi, dibagi dengan jumlah data. Lalu ini FI kali sebelumnya, ini adalah XI nilai tengah kurang rata-rata
atau X bar pangkatkan 2. Lalu yang selanjutnya ada frekuensi dikali yang tadi sebelumnya tapi dipangkatkan 2. Jadi rata-rata tadi didapatkan dengan XFI bagi 117. XFI tadi dengan XFI maksudnya ya, bagi 17 mendapatkan ini 117. Lalu simpangan rata-rata ada rumusnya sebagai berikut, sama saja seperti dispersi tunggal tadi, yaitu 1/n sigma F absolut X kurang X bar. Dapat angka sebagai berikut 439,633 bagi 117. Hasilnya adalah sekitar 3,758. Selanjutnya ada variansi dengan rumus yang sama juga dengan dispersi tunggal tadi, yaitu 1/5 kurang n 1/n kurang 1 kali sigma F dalam kurung X kurang X bar pangkat 2. X kurang X bar tutup kurung pangkat 2. Jadi perhitungannya tadi, sini ada contoh perhitungan variansi 2707,82 tadi didapatkan dengan menghitung semuanya ini. Lalu hasilnya dibagi dengan 116, kita dapat variansi dengan nilai sekitar 23,343. Selanjutnya adalah simpangan baku yang merupakan hasil akar dari variansi. Hasil akar variansi sama dengan sekitar 4,831. Untuk range adalah XI akhir kurang XI awal, yaitu XI akhir kurang XI awal 35,35 kurang 15,74 mendapatkan hasil sebagai berikut, yaitu 19,62. Untuk jangkauan persentil sama saja dengan jangkauan persentil dan kuartil sama saja dengan dispersi tunggal tadi, namun hanya angkanya saja berbeda. Sebagai berikut, contoh angkanya juga diambil dengan dari sebelumnya tadi, halaman Excel sebelumnya, yaitu kuartil 1 adalah 17,68, kuartil 2 23,59 ketika dikurangkan, dan dibagi 2 dapat 2,958. Lalu untuk jarak persentil kelompoknya ada persentil 75 yang saya ambil 23,59 dan P25 yaitu 17,68. Ketika dikurangkan keduanya mendapatkan hasil 5,915. Mohon maaf tadi agak terpotong karena kameranya mungkin agak kepanasan. Kira-kiranya tadi sampai koefisien variansi. Jadi koefisien variansi tadi didapatkan dengan menghitungkan simpangan baku dibagi dengan rata-rata kali 100%. Simpangan baku yang didapatkan tadi adalah 4,831 dibagi 21,054. Hasilnya adalah 0,23 kali 100% sama dengan 23%. Maaf atas terpotong videonya, sedikit cutnya. Ini adalah hasil kerja saya. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.